Salah satu persenjataan Rusia yang menjadi mimpi buruk bagi pasukan Ukraina di medan perang adalah howitzer self-propel MSTAS. Meskipun termasuk artileri tua era Uni Soviet, senjata yang sudah dimodernisasi dengan berpemandu laser ini mampu menghancurkan target musuh secara presisi dari jarak maksimal 30 km. Portal online Belgia Army Recognition menganalisis bahwa howitzer self-propel MSTAS milik Rusia adalah mimpi buruk bagi Ukraina. Menurut portal Belgia itu, howitzer self-propel era Soviet inilah yang merupakan tulang punggung artileri Rusia dalam perang dengan Ukraina. Dikutip Sindonews dari laman Bulgarian Military, Kamis 7 Juli 2022, artileri MSTAS adalah howitzer self-propel 152,4 mm yang dikembangkan pada 1980-an. Senjata ini sudah sering berpartisipasi dalam beberapa konflik, sebagian besar regional ke Federasi Rusia seperti Perang Chechnya Kedua, Perang di Donbas, konflik Nagorno-Karabakh 2020, dan invasi Rusia 2022 ke Ukraina. Howitzer ini memiliki berat sekitar 42 ton, bergantung pada jenis amunisinya. Kehebatannya, senjata ini mampu menembakkan hingga 10 peluru per menit, dengan jangkauan maksimalnya bisa mencapai 28 km. MSTAS dipersenjatai dengan meriam 152 mm 2A65 yang notanya adalah meriam utama dari howitzer yang ditarik dari seri MSTAB yang sama. Senjata ini bahkan dalam versi howitzer yang ditarik dapat menembakkan proyektil artileri yang dipandu laser. Ada kasus yang terdokumentasi di Ukraina pada 29 April 2022 selama pengepungan pabrik Azovstal di Mariupol. Semua tank Ukraina benar-benar hancur oleh proyektil artileri berpemandu laser. 2K25 Krasnopol. Selain di Ukraina, 2K25 Krasnopol terus digunakan dalam perang di Syria, dan sistem persenjataan ini digunakan di Aljazair, China, dan India. Untuk 2K25 Krasnopol berbobot 50 kg dan selain kaliber 152 mm, juga diproduksi varian kaliber 155 mm. Jangkauan operasional dari 20 hingga 25 km dan menggunakan hulu ledak high explosive. Peluru artileri 2K25 Krasnopol ditembakkan terutama dari howitzer self-propel Soviet seperti 2S3 Akatsiya dan 2S19 MSTAS dan dimaksudkan untuk menyerang target darat kecil seperti tank. Termasuk tembakan langsung lainnya, titik kuat musuh, atau target titik penting lainnya yang terlihat secara visual dalam pengamat. Sistem senjata ini dapat digunakan terhadap target diam dan target bergerak, asalkan tetap berada dalam bidang pandang pengamat. Peluru artileri yang dipandu laser hanya berbahaya jika diarahkan dengan benar dan target ditempatkan dengan benar. Ini adalah penargetan howitzer self-propel MSTAS 152 mm yang merupakan faktor kunci lain dalam kinerjanya yang luar biasa. Terlepas dari desain era Soviet, howitzer self-propel 152 mm MSTAS dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami beberapa pembaruan besar dan memperoleh kemampuan untuk beroperasi di medan perang bersama dengan drone. Pada bulan Mei tahun lalu, BulgarianMilitary.com menulis bahwa selama demonstrasi di depan perwakilan pemerintah Rusia dan pelanggan ASIC, pesawat tak berawak Orlan 10E Rusia lepas landas, mendeteksi target, menandainya, dan mengembalikan koordinat yang diperlukan kepada howitzer yang digerakkan. Semua tembakan yang dilepaskan merupakan pukulan yang sukses. Selain itu, penembak Rusia menggunakan amunisi baru yang meningkatkan jangkauan howitzer self-propel menjadi 40 km. Faktor ketiga yang menjadi kunci efektivitas MSTAS 152 mm dalam perang di Ukraina adalah kuantitas. Menurut data dari sumber terbuka, Uni Soviet memproduksi sekitar 1.100 unit dalam berbagai varian dan konfigurasi howitzer self-propel. Army Recognition melaporkan bahwa Angkatan Darat Rusia memiliki setidaknya 500 howitzer self-propel operasional dalam inventarisnya, termasuk 2S19, 2S19 M1 MSTAS, dan 322 S19 M2, 2S33 MSTASM. Jadi melalui penggunaan proyektil jarak jauh dan dipandu laser, kemampuan untuk menargetkan secara otonom dengan drone pengintai, dan kuantitas atau jumlah yang dikirim ke front Ukraina, menjadikan MSTAS 152 mm sebagai mesin pembunuh yang sangat efektif dan mengerikan.